Buat Anda, para pejabat pemerintah yang sudah punya segudang pengalaman, ada kabar baik nih. Sebuah pintu baru untuk kemajuan karir Anda sekarang terbuka lebar. Kalau selama ini Anda merasa pengalaman sudah mumpuni, tapi kok rasanya terganjal sama satu sertifikat, nah pembahasan kali ini pas banget buat Anda. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pasti sebel ya rasanya. Kita semua tahu gimana frustrasinya. Anda punya skill, punya kemampuan memimpin, rekam jejaknya juga udah terbukti. Tapi tangga karir rasanya kok macet cuma gara-gara satu syarat administratif, sertifikat pelatihan struktural yang formal. Ini masalah yang umum banget dan seringkali menahan banyak pemimpin hebat. Nah, ini dia solusinya. Namanya relaksasi RPL. Ini tuh program inovatif yang dirancang khusus untuk menghargai keahlian Anda di dunia nyata, bukan cuma di atas kertas. Tujuannya simpel, yaitu untuk menilai dan mengakui kalau pengetahuan dan pengalaman yang udah Anda kumpulkan selama ini itu setara loh dengan standar kompetensi manajerial yang dibutuhkan. Jadi, ini bukan soal belajar di kelas dari nol lagi ya. Program ini intinya adalah mengevaluasi skill yang memang sudah Anda miliki dan Anda terapkan setiap hari di pekerjaan. Yuk, kita lihat lebih dalam apa aja sih yang sebetulnya dinilai. Oke, program ini nggak cuma ngeliat satu aspek aja, tapi ada 4 kelompok kompetensi utama yang komprehensif. Pertama, soal integritas atau gimana cara Anda mengelola diri sendiri. Kedua, gimana cara Anda mengelola orang lain atau tim Anda. Ketiga, gimana cara Anda mengelola pekerjaan supaya hasilnya maksimal. Dan yang terakhir, ini penting banget, adalah pengalaman Anda dalam mengelola perubahan lewat inovasi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Pertanyaan besarnya siapa aja sih yang bisa ikut program keren ini? Mari kita cek sama-sama persyaratannya. Nah, ini dia poin-poin kuncinya. Anda harus sudah menjabat minimal 1 tahun di posisi manajerial sekarang, dan yang penting, Anda belum pernah ikut pelatihan struktural yang sesuai jenjangnya. Dan yang paling fleksibel, Anda bisa ikut program ini, baik Anda sudah punya proyek inovasi yang bisa dipamerkan, atau bahkan belum punya sama sekali. Keren kan? Tapi, ada satu hal yang penting banget untuk dicatat. Ini bukan pendaftaran perorangan ya. Instansi Anda melalui pimpinan yang berwenang harus secara resmi mengusulkan nama Anda ke Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Jadi, langkah paling awal adalah ngobrol sama unit SDM di kantor Anda. Nah, di sini nih prosesnya jadi menarik dan personal. Program ini menawarkan 2 jalur yang berbeda, yang disesuaikan dengan rekam jejak inovasi Anda selama ini. Coba kita lihat apa bedanya. Pilihannya sederhana kok. Kalau Anda sudah punya proyek transformasi yang bisa dibanggakan, Anda masuk jalur 1. Prosesnya lebih cepat, fokusnya ke pembuktian. Tapi kalau belum punya, jangan khawatir sama sekali. Jalur 2 itu dirancang khusus untuk membimbing Anda menciptakan inovasi dari nol sebagai bagian dari program. Buat Anda yang ada di jalur 1, prosesnya sangat to the point. Pertama ada evaluasi pemahaman online, setelah itu langsung ke acara utamanya. Anda mempresentasikan dan mempertahankan proyek transformasi yang sudah pernah Anda buat di hadapan panel penguji. Cepat, efisien, dan fokus pada bukti nyata. Nah, kalau Anda di jalur 2, perjalanannya memang sedikit lebih panjang. Tapi di sini Anda akan dibimbing habis-habisan. Setelah evaluasi pemahaman yang sama, Anda masuk tahap pembimbingan. Di sini, Anda akan belajar, merancang, bahkan diberi waktu 30 hari untuk mengimplementasikan proyek transformasi Anda, baru kemudian dievaluasi, jadi benar-benar didampingi. Oke, entah Anda di jalur 1 atau jalur 2, inti dari penilaiannya itu ada di proyek transformasi Anda. Ini adalah panggung Anda untuk menunjukkan kepemimpinan yang benar-benar membawa dampak. Jadi, apa sih yang dicari oleh para penilai? Ada 3 kriteria utama yang wajib dipenuhi. Pertama, inovasi Anda harus punya dampak yang nyata dan bisa diukur, bukan cuma ide bagus di atas kertas. Kedua, harus berkelanjutan, artinya manfaatnya bisa terus dirasakan dalam jangka panjang. Dan ketiga, harus ada unsur kebaruan, yaitu solusi orisinal dari Anda untuk sebuah isu strategis di instansi. Slide ini nunjukin dengan jelas banget bobot penilaiannya. Coba deh lihat, ide kreatif dan dampak nyata itu bobotnya paling tinggi, masing-masing 30%. Ini artinya inovasi yang original dan benar-benar membawa hasil itu yang paling dihargai. Keterlibatan stakeholder dan cara Anda mengkomunikasikannya juga penting, diikuti dengan pemanfaatan teknologi digital. Dan ini dia angka saktinya. Supaya bisa lulus, proyek transformasi Anda wajib mencapai skor minimal 70,01. Ini adalah target yang jelas yang harus Anda kejar dalam presentasi Anda nanti. Setelah berhasil melewati semua proses dan tantangan tadi, apa sih hasilnya? Apa outputnya?
Yuk kita lihat gimana program ini benar-benar bisa membuka jalan untuk karir Anda. Ini dia hadiah utamanya. Anda akan mendapatkan sertifikat kompetensi manajerial. Dan poin yang paling krusial adalah, sertifikat ini diakui dan kedudukannya disetarakan dengan surat tanda tamat pelatihan dari pelatihan kepemimpinan struktural yang formal. Inilah kunci yang Anda butuhkan untuk melompat ke jenjang karir berikutnya. Jadi apa yang harus Anda lakukan sekarang? Rencana aksinya simple. Pertama, hubungi unit SDM di instansi Anda buat konfirmasi kelayakan. Kedua, diskusikan dengan mereka untuk menentukan jalur mana yang paling pas buat Anda. Ketiga, pastikan instansi Anda mendaftarkan Anda lewat sistem resmi Sibang Komlan. Terakhir, siapkan semua dokumen yang dibutuhkan, termasuk akta integritas. Pada akhirnya, program ini lebih dari sekedar mendapatkan sertifikat. Ini adalah tentang pengakuan atas semua kerja keras Anda selama ini dan juga kesempatan untuk menciptakan perubahan yang lebih besar. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda adalah, transformasi apa yang akan Anda ciptakan?